Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Hanna Aulia dari SMA Riyadul Muhlisin. Saya Ade Rahmat dari SMP Negeri 2 Cisoka. Saya Saiful dari SMA Darussalam. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ade, apa kabar? Pak Ade, pagi ini saya dengar Pak Ade akan melakukan coaching bersama Bu Hana ya? Pak, saya hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Hana. Baik Pak Ade, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Ade kembangkan nantinya. Oleh karena itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Ade laksanakan kepada Bu Hana. Apakah Pak Ade sudah siap untuk melaksanakan kegiatan? Iya, sudah siap. Baik Pak Ade, sebelum Pak Ade proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang publik penilaian coaching. Ya, yang pertama saya akan melihat dan melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur IPA atau tidak. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Pak Ade melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching atau tidak. Lalu yang ketiga ya, ada pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi coachingnya dia terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sampai dengan mendengarkan dengan rasa, ya, yaitu bisa menerima pernyataan coaching, bisa memberikan pertanyaan terbuka, bisa merangkum pernyataan atau permasalahan dan memberikan apresiasi. Apakah sudah jelas dengan memberi penilaiannya Pak? Baik Pak, saya sudah jelas dengan penilaian yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Pak ya. Baik. Potensi coaching yang ingin dikembangkan itu nanti seperti apa Pak? Pada saat melakukan coaching, nanti ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana nih yang Pak Ade nantinya untuk saya amati? Yang ingin diamati saya yaitu pada saat bagian mendengarkan aktif, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Lalu bagaimana penilaian Pak Ade sendiri terhadap apa yang kita kembangkan nantinya? Ya, yang pertama itu mengenai fokus, ya, pikiran yang fokus saya untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian faktor penting lainnya yaitu melakukan coaching agar bisa memahami pernyataan yang disampaikan nanti oleh coach. Seperti itu Pak Ebro. Baik. Ada harapan nggak dari observasi yang akan dilakukan bersama ini? Ya, yang pertama atau harapannya yaitu saya mampu menyimak dan mendengarkan secara aktif serta terbebas dari asumsi, gitu Pak. Baik, demikian mungkin kegiatan praobservasi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang akan dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak lakukan kegiatan ini bersama Bu Hana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ade. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Bu Hana WA saya. Iya betul. Iya, kenapa tuh? Iya Pak Ade, saya pengen cerita nih soal masalah di sekolah saya. Mau ngobrol aja sih sama Pak Ade. Ya, boleh, nggak apa-apa, Bu Hana. Silakan, mau cerita apa nih? Iya, jadi sebenarnya di sekolah itu saya lihat ya akhir-akhir ini tuh anak-anak semakin banyak yang coret-coret atribut sekolah Pak, kayak coret-coret dasi, coret-coret topi, sehingga terlihatlah jadi kotor gitu atributnya. Padahal sering kita himbau gitu Pak, kalau mau upacara misal sudah diperingatkan
bahwa atributnya jangan dicoret-coret. Oh, gitu ya. Jadi di sekolah Buhana ada murid yang mencoret-coret atribut sekolah, mulai dari topi, dasi, bahkan ada pakaiannya seperti itu. Iya betul. Kira-kira kenapa ya murid-murid Buhana bisa melakukan tindakan mencoret-coret atribut sekolah seperti itu ya, Buhana? Sepertinya karena mereka iseng sih Pak, jadi mungkin mereka pegang pulpen, kemudian coret-coret apa yang ada di dekat mereka gitu, karena mereka pakai topi, kemudian pakai dasi. Nah itu barang-barang yang mungkin ada bersama mereka lebih mudah dijangkau, jadi ya mereka coret-coret atribut tersebut gitu. Kemudian yang saya lihat mungkin apa ya, kayak bentuk mereka tuh pengen kelihatan gitu, topinya ada gambarnya, ada namanya, seperti itu sih. Ya, berarti murid-murid yang lain masih ada ya, Buhana, yang tetap patuh, tidak melakukan coret-coret ya? Iya, masih ada. Sebetulnya yang coret-coret juga tidak sebanyak itu ya dibandingkan yang patuh gitu. Jadi yang patuh juga banyak. Kalau saya rentankan nilai dari 1 sampai 10 tingkat kepatuhan murid Buhana, yang patuh itu di rentang berapa ya, Buhana? Nah, kalau saya boleh skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi berapa, Buhana? Kira-kira ada di posisi 7 sepertinya Pak. Nah, kalau keinginan Buhana, murid-muridnya ini berada di posisi berapa kira-kira? Mungkin saya ingin di posisi 8. Kalau begitu, kira-kira apa rencana tindak lanjutnya ke depannya yang akan Buhana lakukan? Kalau dilihat dari senang ya, kalau ambil dari kacamata positif, saya lihat sebetulnya anak itu punya kemampuan seni ya Pak ya. Jadi yang topi-topinya digambar, kadang gambar-gambar karakter, atau ada juga tulisan-tulisan namanya, misal atau nama sekolah. Nah itu sebetulnya seni ya. Saya sih ada kepikiran mau mengarahkan mereka untuk menyalurkan bakatnya gitu Pak. Misalkan untuk menggambar di tempat yang lebih baik gitu ya. Kemudian kita pajang di mading atau kita ikutkan lomba gitu. Ya, bagus itu kalau bisa dilakukan, Buhana. Iya Pak, itu. Ya, anak-anak tadi menurut penjelasan Buhana bisa melakukan kegiatan membuat apa tadi semacam mading misalnya seperti itu. Nah, kira-kira untuk melakukan hal tersebut Buhana bisa berkolaborasi dengan siapa? Rencananya mungkin karena ini berhubungan dengan siswa, jadi saya mau mengajak kesiswaan ya. Kemudian ya tentunya saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Seandainya didukung, diizinkan, maka akan saya coba berikan penyuluhan mungkin ya dengan anak tersebut. Selain dengan yang disebutkan Buhana tadi, ada lagi yang mau dilibatkan oleh Buhana? Mungkin guru seni bisa ya Pak ya. Nanti saya coba kalau memang betul anaknya memang senang menggambar. Nah, kalau untuk lomba mungkin bisa saya libatkan guru-guru seni sekolah. Wah, bagus kalau begitu Buhana itu. Kalau bisa terlaksana, itu menjadi solusi yang bagus sepertinya. Ya, saya rasa bisa dicoba lah ya di sekolah saya. Bagus kalau gitu Buhana. Kira-kira solusi yang sudah Buhana temukan tadi mau dilaksanakan kapan? Karena mereka biasanya kelihatan coret-coret di topi sekolah ya, topi atau dasi itu biasanya di hari Senin Pak. Jadi mungkin mulai Senin besok saya akan
ada razia lah ya. Jadi saya akan ngecek anak-anak yang atributnya dicoret-coret, saya kumpulkan bersama kesiswaan mungkin ya, lalu mencoba mengobrol terlebih dahulu dengan mereka. Nah, kalau begitu semangat Bu Hana nih, kalau bisa dilakukan itu sangat luar biasa sekali. Ya, semoga bisa terlaksana. Ada lagi nggak Bu Hana kira-kira? Sepertinya cukup Pak. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Ade, saya dapat solusi lah ya tadi dan dapat dukungan juga dari Bapak. Mungkin nanti saya akan hubungi Pak Ade lagi, boleh Pak? Boleh, Bu Hana dengan senang hati. Iya, nanti tindak lanjutnya ya, saya mau lihat apakah berhasil atau tidak ide atau solusi yang tadi saya bicarakan dengan Bapak. Ya, Bu Hana, terima kasih juga sudah mau ngobrol curhat dengan saya. Iya, sama-sama Pak Ade. Ya, baik, kalau gitu terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ade, coachingnya tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar. Izin saya bertanya ya Pak Ade ya, Baik, bagaimana perasaannya setelah Pak Ade tadi melakukan coaching? ya, Pak Epul. Saya merasa kompetensi yang diharapkan sudah bisa tercapai tadi Pak Epul. Sehingga saya merasa sangat senang sudah berbicara banyak dengan Coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Coach bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah dilakukan saat proses coaching tadi Pak? Oh iya, setelah melakukan proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan apa yang di awal sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, fokus terhadap Coach, di mana saya mendengarkan aktif tadi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta pertanyaannya sudah sesuai dengan alun. Baik Pak Ade, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Berdasarkan observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur kita. Kemudian dengan menanyakan tujuannya, mengarahkan mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya, memancing untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab, serta untuk menerapkan prinsip coachingnya, menurut saya sudah baik dilakukan dan sudah mencapai sesuai dengan harapan Pak Ade dan kompetensi yang dicapai. Baik, Pak Epul, saya sangat senang mendengarnya dan terima kasih. Baik, alhamdulillah. Dari hasil coaching yang baru dilakukan, kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan Pak Ade? Oh iya, Pak Epul, nanti saya berencana ke depannya nanti untuk melakukan latihan-latihan secara intensif dengan mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang lebih efektif nantinya. Keren Pak Ade, baik. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan nantinya. Dan untuk mencapai kompetensi tersebut, dapat melakukan latihan-latihan praktek coaching ya Pak Ade ya. Ya, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Ya, cukup mungkin Pak Epul. Kegiatan ini sangat berharga sekali bagi saya. Alhamdulillah, baik kalau begitu kita ketemu lagi nanti ya Pak Ade ya. Ya, Oke, baik. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Hana. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Selamat sore Pak, alhamdulillah kabarnya baik Pak Ade. Ya, siap Bu Hana. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Hana. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Bu Hana, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Hana terkait praktek coaching yang akan kita laksanakan. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya cukup nervous sih Pak, jadi karena ini praktek coaching yang kedua sebetulnya. Kalau melihat yang sebelumnya itu masih kurang bagus,
kegiatan coachingnya. Jadi yang sekarang semoga bisa lebih bagus sih. Ya, baik Bu. Jadi karena memang belum terbiasa ya. Ya. Jadi semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira Bu Hana yang masih kurang yakin di bagian apa nih? Saya agak kurang yakin di pertanyaan berbobot kayaknya Pak. Soalnya harus betul-betul pandai membaca situasi, kemudian memberikan pertanyaan yang sesuai sehingga kita bisa menggali banyak informasi dari coaching tersebut. Ya, baik Bu. Jadi Ibu merasa tadi yang masih perlu dikembangkan adalah di pertanyaan berbobot ya. Terakhir nih Bu, nah, apa yang Ibu inginkan dari pelaksanaan coaching kali ini? Yang saya inginkan dari kegiatan coaching kali ini pastinya saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusinya sendiri, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Ya, baik Bu. Semoga coaching yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, amin. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu melakukan coaching sebagai coach ya. Saya sebagai observer nanti mengamati coaching yang Ibu lakukan. Oke, kalau begitu silakan dilanjutkan Bu. Terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama Bu Hana. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Apa kabar Pak Epul? Alhamdulillah kabar hari ini sehat. Bu Hana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Banyak kegiatan ya. Iya Bu Hana. Kemarin Pak Epul menghubungi saya ya di WA. Betul Bu Hana, saya menghubungi Bu Hana. Ada apa tuh Pak? Jadi begini ceritanya Bu Hana, saya punya masalah di kelas saya, di sekolah saya. Ada masalah apa ya? Masalah yang saya hadapi saat ini adalah di sekolah saya sedang ada kegiatan atau program mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Kemudian ada anak saya yang beberapa anak tidak membawa alat makan seperti wadah tempat makan, kemudian tempat minumnya juga. Gitu. Program ini bagus Pak. Bagus sekali Bu Hana. Kenapa bisa dikatakan bagus? Karena memang ini kan sebuah program sekolah. Program sekolah ini adalah program unggulan. Di mana program unggulan ini mencoba untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Berarti bagus sekali ya programnya ya. Kemudian untuk penerapannya, menurut Pak Epul kira-kira bisa dikatakan berhasil ya, atau idealnya berhasil itu kalau terjadi hal seperti apa tuh di sekolah? Kalau dikatakan berhasil, itu terjadi ketika semua warga sekolah bekerja sama untuk mewujudkan program sekolah yang sudah diterapkan. Seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira sudah sekolah PMU sudah bisa melaksanakan Purasakti ini, kalau di Rentang sudah ada di posisi mana? Kalau saya melihat dan mengamati anak-anak terhadap tanggung jawabnya, mungkin nilainya baru mencapai angka 5 sepertinya. Baru mencapai angka 5. Jadi sebagian sudah turut berkontribusi dalam kegiatan ini ya. Nah, lalu menurut Pak Epul, harapannya Purasakti ini setelah kegiatan coaching pada hari ini, Pak Epul berharap ada peningkatan. Kira-kira maunya di rentang nomor berapa? Tentunya sudah barang pasti saya ingin mendapatkan rentang yang sempurna. Cuma kembali lagi kepada semua
warga sekolah apakah bisa diajak kerjasama atau tidak. Paling kalau seandainya untuk mencapai nilai, saya targetkan berada di posisi angka 7 dari angka 5. Berarti naik 2 lah ya. Iya. Masalah terbesar dari program Kurasaki ini salah satunya adalah siswa yang mau bekerja sama untuk membawa alat makan dan minum ya. Betul. Jadi tadi di awal Pak Epul bilang bahwa masalahnya anak tidak mau membawa alat minum dan alat makan ke sekolah dalam program Kurasaki ini. Memangnya anak kenapa Pak tidak membawa? Karena saya berada di level SMA, sudah barang pasti mungkin usia anak SMA ini sulit untuk diajak kerjasama karena kurang rasa percaya diri terhadap yang sudah diperintahkan oleh sekolah, yaitu membawa alat makan dan minum. Beda halnya dengan anak-anak sekolah dasar. Kalau seandainya anak sekolah dasar itu ketika diberikan instruksi untuk membawa alat makan, alat minum, sudah barang pasti mereka langsung sigap. Beda dengan anak usia SMA, itu perlu ekstra sabar, ekstra hati-hati dalam memberikan informasi kepada anak-anak. Seperti itu. Iya betul, saya setuju dengan Pak Epul ya. Berarti kira-kira setelah tahu karakteristik dari anak SMA tersebut, penanganan yang cocok untuk anak SMA agar mereka mau dengan kesadaran sendiri membawa alat makan dan alat minum dilakukan dengan cara apa kira-kira? Saya akan mencoba melakukan sebuah pendekatan secara intensif untuk merangkul anak-anak yang belum hari ini membawa alat makan dan minum. Saya kumpulkan anak-anak tersebut, kemudian saya ajak duduk bareng sambil menggali apa permasalahan mereka terkait tidak pernah membawa alat makan dan minum. Padahal kan ini program sekolah yang sangat bagus ya. Ketika sekolah penuh dengan sampah, otomatis kan belajar juga tidak akan kondusif, tidak akan nyaman. Bahkan mungkin kalau seandainya sudah masuk musim hujan, itu akan terjadi yang namanya banyak sekali penyakit ya, semacam demam berdarah, kan itu tidak mau terjadi pada kita ya. Jadi saya akan melakukan sebuah pendekatan secara intensif kepada anak-anak yang tidak membawa alat makan dan minum pada hari ini. Baik, sangat bagus ya rencananya ya. Kira-kira nih Pak Epul butuh kolaborasi atau kerjasama? Tentu saja saya butuh kolaborasi dengan teman-teman guru seperti kesiswaan, kemudian pembina OSIS. Nanti saya akan ajak kerjasama, ajak kolaborasi untuk menangani anak-anak yang belum membawa alat makan dan alat minum itu. Rencananya mau mulai dilaksanakan kapan nih Pak? Kebetulan hari ini saya sudah melakukan kunjungan ke kelas saya. Kebetulan saya adalah wali kelas dan di kelas saya itu ada kurang lebih 5-6 anak yang belum membawa alat makan dan minum. Rencananya mungkin setelah saya panggil hari ini setelah jam pulang sekolah, besoknya saya akan ajak untuk pembina OSIS dan kesiswaan dalam rangka memberikan sosialisasi kembali terkait anak-anak wajib membawa alat makan dan minum. Baik, berarti sudah ada idenya, rencananya sudah ada, jadwal yang mau dilaksanakan untuk penyuluhan ya dengan anaknya sudah ada rencana juga. Ya sudah Pak Epul, semoga dapat berjalan dengan lancar. Ya. Nanti Pak Epul masih ada masalah yang ingin dibicarakan? Sepertinya cukup mungkin Bu Hana ya. Tapi kalau seandainya nanti saya ada permasalahan lagi atau saya akan laporan terkait kegiatan saya, boleh ke Bu Hana menghubungi kembali? Boleh, nanti bisa menghubungi saya lagi terkait rencana tindak lanjutnya ya. Siap. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak ada lagi permasalahan yang ingin dibicarakan, nanti kita sambung lagi ya Pak Epul ya. Siap Bu Hana. Terima kasih Pak Epul sudah mau bercerita dengan saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktik coaching hari ini Bu Hana dan Pak
Apple tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Tadi sudah terlihat alur cerita pada percakapan yang dilakukan, ya. Ada tujuan tadi, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan, ya, pada kegiatan praktek coaching kali ini, ya Bu Hana, di mana Bu Hana selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi menurut saya indikator keberhasilan dari kegiatan coaching salah satunya adalah membantu coach tersebut menemukan solusi dari dirinya sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian rencana tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach selanjutnya. Ya, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi selanjutnya nanti Bu Hana melakukan kegiatan yang sudah tadi disampaikan, ya, pada Pak Epul, ya, di mana di sini tadi saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik, ya, karena yang pertama tadi saya perhatikan hadir secara penuh, yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik tadi, ya, sehingga coach tadi saya perhatikan, saya amati merasa nyaman dan menggali solusi pertanyaan yang dihadapi, maksudnya menggali solusi permasalahan yang dihadapi, sehingga nanti kedepannya dapat memotivasi coach untuk melakukan rencana aksi yang tadi disusun dengan lebih maksimal. Ya, terima kasih Bu Hana. Saya selaku observer melakukan banyak terima kasih kepada Bu Hana, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hana tadi menggali coach, memperhatikan kompetensinya, sehingga permasalahan yang ada di coach dapat berakhir, dapat diselesaikan, seperti itu. Terima kasih Pak Ade atas bimbingannya, kemudian atas observasi yang sudah dilakukan pada saya sebagai bahan perbaikan untuk ke depan. Ya, sama-sama Bu Hana. Kata, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Bagaimana kabarnya Pak Epul? Kabar hari ini sehat, alhamdulillah. Bu Hana gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini. Pak Epul, hari ini ada kegiatan coaching ya? Betul Bu Hana, insya Allah jam 10 pagi saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Ade. Baik. Jadi saya ada di sini sebagai observer untuk kegiatan coaching Pak Epul. Sebagai bentuk dari dukungan saya sehingga Pak Epul dapat mengembangkan kemampuan coaching. Apakah Pak Epul sudah siap? Insya Allah saya sudah siap Bu Hana. Baik. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebagai bekal untuk kegiatan coaching Pak Epul. Di antaranya saya akan melihat proses coaching yang akan dilakukan Pak Epul dengan Pak Ade. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Pak Epul melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ya, lalu proses kreatif serta mengoptimalkan potensi. Nah, kompetensi coaching itu sendiri kan terdiri dari kehadiran penuh, ya, atau presence, kemudian kemampuan mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa, yaitu menerima pernyataan coaching, lalu bisa memberikan pertanyaan terbuka, serta merangkum pertanyaan atau permasalahan, serta mengapresiasi coaching itu sendiri. Nah, apakah sudah jelas Pak Epul terkait apa yang saya sampaikan? Insya Allah sudah jelas Bu Hana. Oke, baik. Kalau begitu, baik, selanjutnya izinkan saya bertanya, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti apa ya Pak Epul?
Baik Bu Hana, insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada 3. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ade. Oke, baik. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana yang nanti saya bisa amati, Pak? Bagian kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Bagaimana dengan penilaian sendiri terhadap apa yang Pak Eko kembangkan? Baik Bu Hana, pikiran yang fokus untuk mendengarkan secara aktif maksud saya, kemudian faktor penting dalam melakukan coaching agar bisa memahami pernyataan yang disampaikan oleh coach. Selain itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka agar mampu mengarahkan coach menemukan ide-ide yang baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Harapan dari kegiatan observasi ini apa kalau begitu? Saya mampu menyimak dan mendengarkan secara aktif, kemudian serta terbebas dari asumsi-asumsi negatif. Baik Pak Eko, kalau begitu kita langsung saja ke kegiatan coaching ya Pak. Baik Bu Hana, terima kasih ya. Semoga lancar kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Epul. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik Pak Epul. Nah, Pak Ade, kemarin Ya, Pak Ade Pak Epul. telepon saya ya. Iya, kemarin saya coba telepon Pak Epul tapi tidak terjawab ya. Oh iya, mohon maaf Pak Ade. Ketika Pak Ade telepon, saya sedang ada kegiatan lain sehingga tidak terangkat telepon Pak Ade. Izin Pak Ade, ada permasalahan apa ya? Iya, sebenarnya kemarin saya ini ingin ngobrol sedikit dengan Pak Epul. Baik Pak Ade, ngobrol tentang apa ya Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi ini Pak Epul, saya memiliki permasalahan ini terkait pembelajaran di kelas. Permasalahan kenapa Pak Ade kalau boleh tahu? Ya, jadi pada saat kegiatan belajar, murid-murid saya nih kurang fokus Pak Epul dalam belajar. Apalagi kalau misalnya mereka kegiatan setelah jam istirahat. Baik Pak Ade, lalu kenapa anak-anak bisa tidak fokus ketika selesai istirahat? Ya, jadi beberapa siswa itu ada yang masih asik makan setelah beristirahat Pak Epul seperti itu. Apalagi kalau misalnya sebelumnya ada pelajaran penjaskes itu, mereka apakah kelelahan atau gimana ya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, contohnya pelajaran saya setelah itu kurang fokus menyimak apa yang saya sampaikan Pak Epul. Baik Pak Ade, setelah tadi saya mendengarkan Pak Ade dari kegiatan anak-anak yang kelas ketika sudah masuk kelas, apakah anak-anak fokusnya itu sudah mencapai angka berapa menurut Pak Ade? Ya, kalau bisa saya sebutkan rentang ya, ini antara 1 sampai 10, saya kira-kira 7 Pak Epul. 7. Baik, untuk kali ini obrolan kita itu apa sih yang ingin diinginkan oleh Pak Ade? Sebenarnya saya ingin anak atau murid saya itu memiliki tingkat kefokusan 8 atau 9 Pak Epul dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Pak Ade, tadi Pak Ade mengatakan bahwa tingkat fokus anak ketika di dalam kelas ini mencapai angka 8 sampai dengan 10. Lalu strategi apa yang Pak Ade lakukan nanti untuk mencapai nilai yang Pak Ade inginkan? Ya, saya akan coba menerapkan pembelajaran yang menyenangkan Pak Epul di kelas. Selain itu, saya akan coba mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Baik Pak Ade, tadi ingin mengembangkan kegiatan yang menyenangkan di kelas ya Pak. Seperti apa itu Pak? Ya, yang pertama saya biasanya nanti akan menerapkan kegiatan di awal itu menerapkan proses atau pembelajaran dengan menggunakan ice breaking seperti
mulai ada speaking, kemudian menerapkan teknik stop, ya, kemudian memutarkan video pembelajaran yang sangat menyenangkan, kemudian dilanjutkan nanti proses diskusi kelompok, ya seperti itu. Saya harapkan itu bisa mengaktifkan dan memberikan kefokusan pada mereka dan kegiatan belajar. Baik Pak Ade, seperti yang tadi Pak Ade jelaskan bahwasanya Pak Ade akan menerapkan ice breaking, kemudian teknik stop, sampai dengan membahas dan diskusi dengan yang lainnya ya Pak Ade ya. Apakah Pak Ade punya rencana lain untuk hal lain? Ya, selain itu mungkin saya akan fokuskan atau mengawali sebelum kegiatan belajar menata hati atau suasana hati saya terlebih dahulu Pak Epul, sehingga akan berdampak menyenangkan pada murid saya di kelas. Baik Pak Ade, sepertinya strategi-strategi yang Pak Ade lakukan mulai dari penataan emosi dan sebagainya itu mudah-mudahan sudah bisa memberikan dampak yang baik untuk anak kita ya, sehingga menggali fokusnya lebih bagus ketika semuanya sudah diterapkan. Ya Pak Ade ya? Iya betul Pak Epul. Apakah kegiatan itu sudah dilakukan Pak Ade? Ya, saya akan mencoba melakukan kegiatan tersebut pekan depan Pak Epul ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan, yang pertama untuk membuat anak lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan Pak Ade nanti, apakah Pak Ade akan mengajak atau kolaborasi dengan guru yang lain Pak Ade? Oh iya, untuk membantu kegiatan rencana minggu depan itu saya akan mencoba mengajak Bu Yuli dalam kegiatan tersebut, sehingga nanti saya bisa berkolaborasi dengan Bu Yuli. Baik Pak Ade, mudah-mudahan rencana yang Pak Ade rencanakan bisa berjalan dengan maksimal ya Pak Ade ya. Iya Pak Ibu. Ya, bisa menerapkan kembali fokus anak ketika pembelajaran di kelas ya. Oke, mungkin berikutnya nanti saya tunggu laporan dari Pak Ade ya, setelah Pak Ade melakukan kegiatan kolaborasi dengan sejawat terkait membangkitkan fokus anak ketika belajar di dalam kelas. Baik Pak Ade, apakah ada sesuatu lagi yang perlu dibahas pada hari ini? Ya, cukup mungkin Pak Epul. Setelah saya ngobrol dengan Pak Epul nih, alhamdulillah saya ada pencerahan. Pak Epul mendapatkan ide dan mengembalikan fokus anak setelah mereka belajar atau selesai istirahat ataupun selesai berolahraga. Yang pertama itu mungkin nanti yang pertama itu menerapkan teknik stop ya, yang tadi mungkin akan ditambahkan dengan iringan musik instrumen Pak Epul ya, seperti itu. Kemudian setelah masuk ke kegiatan pembelajarannya, memberikan speaking mungkin di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Baik Pak Ade, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Pak Ade ya. Pak Ade sehat dan semuanya sehat sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Ya Pak Epul, terima kasih nih sudah menemani saya hari ini. Sami-sami Pak Ade, kalau seandainya nanti ada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ade, saya sangat bersedia sekali mendengarkan Pak Ade bercerita kepada saya. Ya baik Pak Epul, nanti mungkin kita ngobrol kembali setelah saya melakukan kegiatan ini pekan depan ya. Baik Pak Ade, saya tunggu Pak Ade untuk kabar berikutnya ya Pak Ade ya. Ya Pak Epul. Terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Epul, luar biasa tadi kegiatan coachingnya ya, berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah Bu Ana, semuanya berjalan lancar. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Saya merasa kompetensi yang diharapkan bisa tercapai. Saya juga merasa senang sudah berbicara banyak dengan Koci yaitu Pak Ade, sehingga semua permasalahan dihadapi oleh Koci bisa tersampaikan dengan baik. Nah, Pak, apa saja yang sudah dilakukan saat kegiatan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi melaksanakan Koci tadi, saya merasa sudah fokus terhadap Koci, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Izinkan saya menyampaikan hasil dari observasi tadi ya Pak ya. Baik. Berdasarkan hasil observasi yang tadi sudah saya lakukan terhadap Pak Epul. Jadi tadi Pak Epul sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik.
saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan lagi ke depannya ya Pak ya. Amin, Bu Hana. Kalau begitu ada lagi Pak Epul yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup, Bu Hana. Mungkin nanti kalau seandainya saya dengan Bu Hana, apakah Bu Hana bersedia untuk saya ajak kolaborasi terkait sampai itu masalah? Bu Hana siap untuk mendengarkan? Siap, insya Allah. Nah, saya insya Allah kita bisa berkomunikasi. Baik, Bu Hana, terima kasih sudah membersamai saya pada hari ini. Sama-sama Pak Epul, tetap semangat Pak Epul. Semangat. Kita tutup. Ya, demikianlah tadi kegiatan coaching yang sudah kami lakukan, yaitu coaching untuk supervisi pendidikan. Saya Ade Rahmat dari SMP Negeri 2 Cisoka. Saya Hana Aulia dari SMA Darul Mukhlisin. Saya Saiful dari SMA Darussalam. Mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan praktik coaching dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.